Pada tahun 1965, hubungan antara PKI dan Angkatan Darat semakin memanas. PKI yang berusaha memperluas pengaruh politiknya dan sesuai ideologi komunis, mereka ingin membentuk masyarakat komunis di Indonesia. Sementara itu, Angkatan Darat berkewajiban mempertahankan Pancasila dan menolak ideologi komunis. Konflik semakin memanas. Konflik semakin tajam ketika PKI mengusulkan pembentukan Angkatan ke-5, yaitu buruh dan tani yang dipersenjatai untuk menghadapi ancaman neokolim. Usulan ini ditolak keras oleh pimpinan Angkatan Darat seperti Letjen Ahmad Yani serta Angkatan Laut karena dianggap tidak efisien dan dapat mengganggu keamanan negara. Situasi makin tegang ketika PKI menyebarkan isu tentang Dewan Jenderal yang menurut mereka adalah sekelompok petinggi AD yang hendak menggulingkan Presiden Soekarno. Inilah saatnya kita merebut kekuasaan. Kita harus lebih cepat. Kita harus mendahului. Jangan didahului. Adi menjelaskan bahwa dewan itu tidak pernah ada dan yang ada hanyalah Wanjakti, dewan resmi yang mengurus jabatan dan kepangkatan. Di tengah konflik ini, muncul kabar bahwa kesehatan Presiden Soekarno menurun, sehingga pimpinan PKI merasa perlu bergerak cepat sebelum kehilangan pengaruh politiknya. Saya kira dalam situasi seperti ini, sebaiknya Bapak Presiden jangan jauh-jauh dari Jakarta. Kami kira memang demikian, Pak. Satu detik pun kita tidak boleh kalah. Hubungi kawan-kawan. Halo, Untung di sini. Pada dini hari 1 Oktober 1965, kelompok militer yang menanamkan diri Gerakan 30 September mulai melancarkan aksinya di bawah pimpinan Letkol Untung. Mereka menculik dan membunuh 6 jenderal serta 1 perwira angkatan darat, kemudian membuang jenazahnya ke sumur tua di Lubang Buaya dekat Halim Perdana Kusuma. Para jenderal korban adalah Letu PR Andreas Tedean, Letjen Ahmad Yani, Maijen Siswondo Parman, Maijen Harjono, Brigjen Donald Izazus, Maijen Raden Suprapto, dan Brigjen Sutoyo. Sasaran lain, Jenderal Abdul Haris Nasution berhasil melarikan diri meskipun tertembak. Namun putrinya Ade Irma Suryani gugur dan ajudannya PR Tedean ikut tewas. Di Yogyakarta, aksi serupa dilakukan terhadap 2 perwira, yaitu Kolonel Katamso dan Letkol Sugiono, yang kemudian dibunuh dan mayatnya dibuang di daerah Kentungan. Setelah menerima laporan penculikan para jenderal, Mayor Jenderal Soeharto, Panglima Kostrad, segera mengambil alih komando untuk mengamankan Jakarta. Ia memerintahkan pasukan untuk merebut kembali RRI dan pusat telekomunikasi, 2 tempat vital yang sempat dikuasai. Kelompok G30S dalam waktu singkat, kedua lokasi berhasil diamankan oleh pasukan RPKAD. Pada malam hari, Soeharto menyiarkan pengumuman resmi kepada rakyat bahwa telah terjadi penculikan oleh kelompok yang menamakan diri Gestapo dan meyakinkan bahwa kekuatan tersebut bisa ditumpas. Lapor, kami telah menemukan tanda-tanda yang mencurigakan. Pada 3 Oktober ditemukan sumur tua berisi jenazah para korban.
Sehari kemudian, jenazah diangkat dan pada 5 Oktober semua jenderal dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Dan operasi penumpasan terus dilanjutkan untuk menghancurkan sisa-sisa kekuatan G30S PKI. Jenderal kita dan perwira pertama kita ini telah menjadi korban daripada tindakan-tindakan yang biadab. Sekianlah yang perlu kami jelaskan pada saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Mereka dianugerahi gelar Pahlawan Revolusi. Perjuangan kami untuk menegakkan kemurnian Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan mengubur kami dalam sumur ini. Lubang Buaya, 1 Oktober 1965. Ini juga kami semua yakin bahwa yang benar akan tetap menang dan yang tidak benar akan tetap hancur. Fitnah berkali-kali. Fitnah lebih jahat dari pembunuhan. Fitnah lebih jahat dari pembunuhan. Kita semua difitnah dan saudara-saudara telah dibunuh. Kita diperlakukan demikian. Tapi jangan kita